Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Jadi dokter gadungan, ex-finalis Putri Indonesia Jenny Rahmadial Fitri ditahan polisi. Kuasa hukum korban bilang pelaku tak punya surat izin praktik dan korban mengalami cacat permanen. Ex-finalis Putri Indonesia tahun 2024 perwakilan Provinsi Riau Jenny Rahmadial Fitri terjerat kasus hukum. Jenny ditangkap polisi dari Polda Riau karena dituduh jadi dokter gadungan dan membuka klinik ilegal. Di klinik yang ia dirikan di Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau, Jenny membuka praktek perawatan kecantikan. Di ruangan inilah Jenny berpura-pura menjadi dokter yang ahli di bidang kecantikan, melayani pasien, lengkap dengan peralatan bedah estetik yang dimilikinya. Bahkan untuk meyakinkan customer, ia memajang beberapa sertifikat keahlian yang didapatkan. Namun, modus dokter gadungan Jenny akhirnya terungkap kala salah satu pasien melapor polisi. Pasien tersebut mengalami infeksi di bagian wajah usai mendapatkan perawatan klinik Jenny. Penangkapan salah satu finalis Putri Indonesia berawal dari laporan korban yang melakukan tindakan medis berupa tindakan kecantikan di klinik yang bersangkutan. Akibat tindakan tersebut, korban mengalami infeksi di wilayah bibir dan bagian wajah. Di klinik tersebut dipajang sertifikasi-sertifikasi yang dimiliki oleh tersangka seolah-olah telah memiliki keahlian di bidang kecantikan ini. Kuasa hukum korban bilang pelaku memberi iming-iming diskon besar untuk calon pelanggannya. Ex-finalis Putri Indonesia juga tidak memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik. Kini korban mengalami cacat fisik permanen dan mental yang rusak. Nah, di situ dia melakukan tindakan medis sampai kerusakan fisik yang sangat fatal terhadap klien kami. Klien kami mengalami cacat fisik permanen dan juga mental yang rusak. Kami mendapat surat langsung dari Ikatan Dokter Indonesia bahwa mengkonfirmasi saudara Jenny ini bukan seorang dokter. Kasus dokter gadungan kembali mencoreng dunia kecantikan tanah air. Seorang ex-finalis Putri Indonesia ditangkap polisi karena diduga membuka praktik ilegal tanpa izin resmi. Akibatnya seorang pasien mengalami infeksi hingga cacat permanen. Lalu seberapa berbahaya perawatan kecantikan jika dilakukan oleh pihak yang tak berkompeten? Kita akan membahasnya bersama dokter kecantikan Vivian Resiana. Selamat siang Bu Vivian. Bu Dokter, terima kasih untuk waktu Anda di Kompas siang hari ini. Selamat siang. Oke, Bu Dokter, ini kan Jenny diduga menggunakan sertifikat pelatihan medis sebagai modal untuk dia membuka praktik dan hasilnya seperti ini. Berarti memang sertifikat saja jelas tidak cukup ya Bu ya? Iya dong, jelas dong. Karena kan sebenarnya dalam berpraktek kita harus ada surat tanda registrasi dan surat izin praktek juga. Gitu. Jadi tidak hanya sertifikat. Sertifikat itu hanya membantu saja gitu, bahwa memang tersertifikasi. Baik, Ibu, lalu bagaimana kalau misalnya katakanlah calon pasien bisa menilai, karena Jenny ini memajang sertifikat-sertifikat yang dia miliki di situ sehingga membuat pasien terpercaya. Tapi hasilnya seperti ini. Lalu bagaimana agar calon konsumen bisa menyeleksi dengan baik mana yang benar-benar dokter kecantikan yang memiliki kapasitas medis dan mana yang gadungan? Nah, zaman sekarang informasi itu kan sudah gampang sekali ya didapat ya di media online. Jadi hal pertama yang harus pasien itu tahu bahwa dokternya benar-benar dokter yang tersertifikasi itu bisa dicek di website Konsil Kedokteran Indonesia. Di situ kalau memang dokter benar-benar dokter itu akan ada semua datanya di situ. Satu Indonesia itu semua dokter ada di situ. Yang pertama, yang kedua, para pasien ini juga bisa mengecek status dari klinik yang akan didatangi, di mana di situs Kemenkes, di situ juga ada semua rumah sakit dan semua klinik itu ada di situ datanya. Itu dua hal utama yang calon pasien itu harus tahu. Jangan hanya percaya dengan sertifikat-sertifikat aja, karena yang namanya sertifikat yang dipajang itu bisa saja diambil dari online, di print, dipajang. Jadi jangan langsung percaya, gitu.
Dicek Ba- dulu benar-benar dokter atau bukan, gitu. Baik Bu Dokter, tapi bagaimana memeriksa yang lebih katakanlah lebih sederhana untuk melihat ini dokter atau bukan? Karena kalau tadi memeriksa mungkin pasien lebih percaya dari mulut ke mulut ini ada dokter, ternyata hasilnya berbahaya begitu Bu. Sebenarnya hal yang lebih simpel, buka aja Google, cari Oke. namanya. Di Mm-mm. situ sudah pasti kalau memang dokter itu paling atas itu pasti ada namanya, dokter siapa dokter siapa. Kayak misalkan nama saya, dicari aja di Google, itu pasti paling atas ada langsung Dokter Vivian Resiana, gitu. Itu paling gampang. Terus kalau misalkan yang, agak susah sedikit tadi lewat website, lalu kalau mau yang agak lebih ribet lagi sebenarnya dalam satu area itu kan ada namanya IDI ya, Ikatan Dokter Indonesia. Itu nanti bisa dicek juga di IDI, apakah ada atau tidak di wilayah tersebut, dokter tersebut berpraktik gitu dengan SIP. Dan SIP ini biasanya harus dipajang di klinik-klinik atau tempat praktek. Ada nomornya, ada, namanya, ada tempat dan tanggal lahir, itu semua datanya ada, bahkan fotonya pun ada di SIP-nya itu. Dan harus ada di klinik atau tempat praktek dokternya, tuh. Baik Bu Dokter, kalau dari sisi medis ini seberapa berbahaya sih Bu tindakan perawatan kecantikan jika dilakukan oleh orang yang nggak punya kompetensi dan izin resmi? Sangat berbahaya, apalagi di area wajah. Area wajah kita ini isinya itu syaraf dan pembuluh darah kebanyakan. Ketika kita menyuntikkan, misalkan filler ya, kebanyakan kan filler nih. Filler disuntikan di titik yang salah, dia bisa mengenai pembuluh darah dan mengenai syaraf. Ketika dia mengenai pembuluh darah dan syaraf, bisa saja syarafnya menjadi mati. Lalu terjadilah nekrosis. Pembuluh darah pun sama. Ketika salah disuntikan, harusnya filler itu tidak masuk ke pembuluh darah. Tapi ketika masuk ke pembuluh darah, jadinya nekrosis. Nekrosis itu apa? Nekrosis itu mati jaringan. Ketika jaringannya sudah mati, otomatis kita tidak bisa memperbaiki lagi. Nah, makanya saya bilang apa ya, klinik abal-abal, dokter abal-abal itu sangat berbahaya karena efeknya itu paling ringan itu infeksi. Infeksi Oke. oke lah, masih bisa disembuhkan. Tapi kalau sudah sampai mati jaringan atau nekrosis, itu benar-benar bisa wajahnya, area wajahnya itu bisa mati. Ketika area wajahnya mati, otomatis eh, kesehatan mentalnya sudah tidak sama lagi. Apalagi perempuan kan datang ke klinik kecantikan maunya jadi cantik, tapi justru yang terjadi malah jadi cacat, gitu. Jadi eh, itulah lebih baik cari klinik yang sudah berpengalaman, yang sudah pasti, cari klinik yang sudah pasti-pasti aja. Berikut dokternya juga harus sudah terdaftar benar-benar di Konsil Kedokteran Indonesia dan tersertifikasinya juga dengan benar ya, gitu. Baik, Bu Dokter, kalau infeksi pada wajah seperti yang Anda sebutkan itu pasca perawatan ini disebabkan oleh apa dan bagaimana setelah ini untuk penanganan yang tepat? Karena korban kan akhirnya melapor ke polisi, tapi kita nggak tahu masa depannya nanti akan seperti apa. Nah, ini penanganan yang tepat untuk korban ini seperti apa? Nah, resiko infeksi pada penyuntikan itu pasti ada. Karena penyuntikan itu kan kita membuat luka. Luka itu gampang rentan sekali terkena bakteri. Ketika luka terkena bakteri pasti terjadi infeksi. Nah, itu kalau misalkan hanya infeksi ringan, infeksi kecil, kita bisa oleskan salep antibiotik atau minum antibiotik, nanti akan sembuh. Tapi kalau misalkan infeksi tersebut ternyata dibarengi juga infeksi yang di dalam, yang seperti tadi saya bilang, itu bisa terjadi yang namanya sepsis. Sepsis ini infeksinya sudah lumayan lumayan Oke. besar, jadi lumayan berbahaya.